belum tahu, jadi tema tahunan GP Anugerah Sulung, ini tema dari Bu Gembala yaitu Connected in Christ atau terhubung di dalam Tuhan. Supaya kita bisa terhubung dalam Tuhan, dalam Kristus, tentu kita perlu kenal siapa itu Kristus sesuai yang Dia tunjukkan dalam Alkitab. Kita dari gereja karismatik ya, kebanyakan punya kecenderungan itu mengenal hanya sebatas pengalaman kita tanpa mengenal secara utuh. Kecenderungan ya, bukan berarti kita tidak baca Alkitab, enggak, tapi terkadang kita punya versi masing-masing. Mungkin bagi orang yang bergumul dengan penyakit, dia hanya melihat Tuhan sebatas penyembuh. Mungkin bagi orang yang punya masalah lain, dia melihat Tuhan sebagai jawaban hanya atas masalah itu. Nah, saya rindu kita sama-sama belajar, kita bisa mengenal Kristus sesuai utuh dari dalam Alkitab. Saya lanjut. Jadi hari ini temanya adalah Akulah Roti Hidup. Ini dari khotbah berseri ya, judulnya Akulah, di mana Yesus 7 kali atau lebih di kitab Yohanes itu berkata, Aku adalah, akulah. Kalau bahasa aslinya bisa di next. Dalam bahasa asli dipakai ego emi, aku adalah aku. Ini merujuk di Keluaran ketika Allah datang ke Musa lewat semak berapi. Di situ Musa tanya, Tuhan, kamu Tuhan siapa? Dan di situ Tuhan jawab, aku adalah aku. Frasa yang sama, frasa yang dipakai Yesus dalam kitab Yohanes. Next. Kita baca bersama-sama, bisa dibantu ditayangkan ya, Yohanes 6 ayat 25 sampai 44. Ini saya lihat minggu lalu Pak Pendetanya suruh berdiri, saya juga ya. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 25 sampai 44. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian baca yang genap. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. 30. Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberikannya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Yang terakhir, jikalau Ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Jadi kita sudah membaca satu perikop di mana Yesus berbicara ke orang banyak bahwa Dia adalah roti hidup. Next. Kenapa kok roti? Karena roti itu makanan pokok bagi orang Yahudi. Kalau di Indonesia mungkin nasi gitu ya. Yesus tidak sedang ngomong aku ini ikan hidup, aku ini daging hidup, ayam hidup. Karena orang tanpa protein, cuman mengandalkan karbohidrat, tepung-tepungan, roti, beras dan lain-lain bisa hidup. Sehingga Yesus menekankan yang primer, yang utama, yang menjadi makanan pokok, yang dimengerti banyak orang pada saat itu ya roti. Yesus berbicara ini next di latar belakangi yang pertama di pasal yang sama, masih di pasal 6 ayat 1-15, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum anak belum perempuannya, orang banyak cari-cari Yesus, ngejar Yesus. Zaman dulu belum ada Instagram, belum ada WhatsApp gitu ya. Tidak ada yang tahu, oh besok jam segini aku Yesus nanti mau ngajar di sini. Tidak ada. Kalau saudara baca, orang-orang banyak ini keliling cari Yesus. Dari danau ini, kota ini, mereka keliling. Oh Yesus gak ada, loh perahu ini gak ada, pindah. Loh gak ada, pindah. Mereka dengan giat mencari Yesus. Sampai keesokan harinya, kalau kita baca di ayat 25 tadi, Yesus mengajar di bait Allah. Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, itu di ayat 59. Sebelum kita membahas lebih dalam, lanjut kita bahas di tadi yang kita baca ya, ayat 25-29. Di situ Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, mencari Yesus, karena kamu, bukan karena lihat mujizatnya, tapi karena makan roti dan kenyang. Di ayat 28 Yesus bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kekekalan. Kemudian masyarakat, orang banyak itu tanya, nah terus supaya dapat roti yang itu gimana? Kalau roti yang biasa ikut Yesus kenyang kurang, ada roti yang kekal, caranya gimana? Yesus dengan tegas menjawab, pekerjaan yang dikehendaki Allah di ayat 29 adalah hendaklah kamu percaya. Kita baca ulang ya di Yohanes 6 tadi ayat 29. Bisa dibantu ayat 29. Di sini Yesus berbicara, pekerjaan yang dikehendaki Allah yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kenapa? Pikiran orang-orang masa itu ketika Yesus bilang kerjao, bekerjalah, di pikiran mereka apa? Kerjaannya apa? Aku harus gimana? Caranya apa? Step-stepnya apa nih? Supaya aku dapat roti yang kekal. Dan di sini Yesus menunjukkan, kamu tidak perlu kerja. Tidak perlu soro-soro. Tidak perlu kamu keliling sekian danau ngejar-ngejar aku. Cukup dengan percaya.
percaya. Tapi kalau saudara baca, meskipun mereka lihat tanda, meskipun orang banyak ini lihat mujizat, lihat Yesus itu sendiri, mereka tetap tidak mau percaya. Setelah Yesus ngomong pun mereka tetap menolak Yesus. Kembali ke slide yang tadi. Jadi kalau saudara lihat, Injil itu bukan step by step. Injil itu bukan, ini loh kalau mau jadi Kristen itu gini. Kalau kamu mau sembuh gini. Injil bukan bicara soal apa yang harus kita lakukan. Tapi sebaliknya Injil bicara apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Percaya saja. Supaya kita percaya Yesus, kita memperoleh hidup kekal. Terima Yesus. Next. Jadi saya masuk ke poin yang pertama ya. Sebelum itu di Yohanes 17 bisa dibantu. Yohanes 17 ayat 3. Jadi sebelum kita bahas ke poin roti hidup, saya mau kita punya pondasi yang sama dulu, pemahaman yang sama dulu, jadi kita masuknya enak gitu ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kekal menurut Kristen, menurut Alkitab, itu bukan surganya. Hidup kekal itu bukan imajinasi kita tentang surga yang bebas penyakit, bebas penderitaan, bebas masalah, bebas ini, bebas ini. Alkitab menekankan hidup kekal itu mengenal Yesus. Kenapa? Ada banyak orang Kristen ikut Kristen karena asuransi, dapat Kristennya, dapat surganya. Mereka tidak cari Yesus itu sendiri. Jangan di sini ditekankan hidup kekal itu bukan masuk surganya, bukan hidup nyamannya di surga, tapi kenal Yesus. Beberapa teolog bilang surganya orang Kristen kalau tidak ada Yesus itu bukan surga. Mau hewan buasnya mainan sama makanannya, mau nggak ada masalah, mau cahayanya terang terus, mau langitnya emas, kalau tidak ada Yesus di sana itu bukan surga versi Kristen. Itu surga versi duniawi yang cari kekayaan, cari kenyamanan dan lain-lain. Kekristenan menekankan hidup kekal adalah mengenal Yesus. Saudara perlu membedakan mengenal dan mengetahui. Kalau kemarin beberapa waktu lalu ada debat capres, debat cawapres. Di situ pembawa acaranya mengenalkan. Dari nomor partai nomor ini nama lengkapnya siapa? Profesor, gelarnya disebut semua. Wakilnya disebutin lengkap. Kita bisa hafal nama sama gelarnya, sama pendidikannya, sama statusnya, berapa lama kerja di partai itu, track recordnya kita bisa hafal. Tapi belum tentu kita kenal. Sama mungkin Bapak Ibu Saudara akhir-akhir beberapa minggu lalu itu sempat viral gitu ya, sempat rame ada mahasiswa atau orang usia 19 tahun ngaku sudah jadi manajer di Amerika. Mungkin ada yang sempat tahu. Saat itu setelah berita itu heboh, rame gitu ya, langsung banyak infotainment, website berita itu bikin biodata si A, nama lengkapnya, tanggal lahirnya, tempat lahirnya, pendidikannya, mungkin ada yang statusnya, agamanya, track recordnya ditulis semua. Kita bisa baca, kita bisa hafal, tapi belum tentu kita kenal. Sama dengan kekristenan. Alkitab mengajarkan kita bukan cuma hafal tentang Yesus, bukan cuma tahu tentang Yesus, tapi mengenal. Kalau kemarin waktu kekal, salah satu pertanyaan, seberapa sih relevan Yesus di hidupmu? Apakah Yesus itu hanya sekedar teori, sekedar konsep, atau kita benar-benar mengalami Yesus itu sendiri? Dan saya ingat salah satu sharing, kalau saya bukan ditolong Roh Kudus diarahkan ke Yesus, mungkin saya sudah tidak taubat, sudah bukan Kristen. Mengalami Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, itu yang disebutkan hidup kekal. Kita bisa lanjut ke PPT. Misalnya saya bilang, saya kenal Bu Gembala.
Loh ya kenal, teleponan, cerita-cerita. Tidak cuma ngurusi gereja, kadang Bu Gembala cerita, oh iya saya habis ditelepon teman saya ini, anaknya sakit ini minta bantu doa. Kita cerita-cerita teleponan, sharing-sharing. Itu mengenal, ada relasi. Bukan cuma, oh ya saya tahu Bu Gembala lahir tahun sekian, rumahnya di alamat ini. Bukan cuma itu, tapi ada relasi secara pribadi. Kita lanjut, saudara lihat ini gambarnya apa? Itu nggak kelihatan. Ini gambar jalan tol. Di atas itu ada petunjuk arah Jombang Mojokerto ke kiri, Krian Surabaya ke kanan. Buat saya yang tidak pernah keluar kota, saya tidak tahu ini di mana. Saya cuma tahu ini bukan di 4 kota yang disebutin ini. Saya tidak tahu ini di tol yang mana, di bagian mananya, saya tidak tahu. Tapi saudara sekalian, ketika saya saking nganggurnya gitu ya, saking rasa kepo ingin tahunya itu tinggi, saya buka Google Maps, saya kelilingi jalan tol Surabaya sampai Jombang itu saya klikin satu-satu, hampir 1 jam lebih baru sampai Gempol gitu ya. Saya sudah, ndak ini kalau saya terusin tidak tidur ini saya bisa sampai besok belum selesai. Padahal tujuan saya cari gambar ini ya untuk ilustrasi khotbah saya. Tapi karena saya salah fokus, cari gambar yang mungkin 1 menit selesai, bisa jadi saya buang waktu 1 jam. Fokus saya yang awalnya cuma mau cari ilustrasi, jadi saya beneran dicari. Saya beneran cari ini di KM berapa, ini di tikungan yang mana. Kalau mungkin Bu Gembala, mungkin Pak Roni yang sering luar kota mungkin lihat gambarnya tuh, oh ini tol ini, mungkin bisa ngerti. Saya enggak ngerti. Tapi saya salah fokus, harusnya cuma cari gambar selesai, saya jadi buang waktu. Ya akhirnya ketemu sih ini di tol Mojokerto Jombang, tapi titik mana juga saya enggak ketemu gitu kan. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah lihat ada website permainan gitu ya, tebak gambar. Jadi dikasih gambar gini, orang-orang yang sudah jago itu ngerti. Oh kalau logonya ini warna hijau, itu negara ini. Kalau tiang listriknya itu ada ukiran ini negara ini. Orang-orang yang peka, orang-orang yang kenal deket dengan lingkungan-lingkungannya, dia ngerti. Lihat motornya, oh ini motornya orang-orang Bali ini. Beda sama motor-motor kebanyakan orang di Pulau Jawa. Oh kalau benderanya ini berarti di negara ini. Ada pengetahuan yang mendukung orang bisa kenal. Kalau kita tidak ada pengetahuan, tidak bakal kita bisa kenal. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, next kita akan belajar sama-sama salah fokus dari orang-orang yang mengikut Yesus. Ada 3 yang salah fokus. Kita baca sama-sama di ayat 14 dan 15 dulu, bisa dibantu ditayangkan. Yohanes 6 ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15-nya, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Salah fokus yang pertama adalah mereka ingin menjadikan Yesus raja. Yang kedua di ayat 25 sampai 26. Ini yang tadi kita baca, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ayat 26, di situ Yesus menegur, aku berkata kepadamu, engkau mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena telah makan roti itu dan kamu kenyang. Dan salah fokus yang ketiga, kita loncat di ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari sorga. Loncat ke ayat 48 sampai 52. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga.
Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, salah fokus yang pertama tadi, ketika Yesus selesai melakukan mujizat 5.000 orang, memberi makan 5.000 orang, mereka lihat, ini nabi, ini raja. Kenapa? Pada masa itu orang Yahudi sedang dijajah bangsa Romawi. Pandangan mereka tentang juru selamat yang dijanji-janjikan ya jadi raja, menang melawan Roma, bangsa Yahudi jadi negara adijaya. Itu pikiran mereka. Ketika mereka lihat Yesus bisa kasih makan 5.000 orang, mereka langsung, ini loh juru selamat jadi raja ini nanti. Tapi Yesus tahu maksud mereka bukan sesuai dengan kitab suci. Maksud mereka memuaskan keinginan mereka pribadi, pengen ada raja pengganti. Sehingga Yesus pergi lari ke gunung. Salah fokus yang kedua, bisa dibuka di slide-nya, yaitu makan dan kenyang. Tadi yang kita baca, mereka cari Yesus bukan melihat tanda, tapi karena apa? Makan roti dan jadi kenyang. Next lagi. Oke. Dan salah fokus yang ketiga dari orang-orang Yahudi yaitu mencari salahnya Yesus. Ketika Yesus bilang, inilah tubuhku, roti hidup, kalau minum darahku kamu akan dipuaskan. Mereka bukan mikir secara teologis, secara spiritual. Mereka mikirnya apa? Loh, diajari kanibal. Kumat iki Yesus, kapanane kumat, saiki kumat maneh. Kalau di Jawa kan kurang lebih kayak gitu ya. Ini katanya rabi, katanya guru, tapi ngajarnya kok malah ngajarin kita makan tubuh manusia, minum darah manusia. Mereka cari terus salahnya Yesus. Next. Jadi Bapak Ibu kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tanda menunjuk pada hal lain yang utama. Yesus berkali-kali menekankan, kamu itu loh wis lihat tanda, masih tidak percaya. Kalau tadi di jalan tol gitu ya, ketika saya lihat tanda, Surabaya Krian di kanan, yang benar kan harusnya ya udah saya ambil jalur kanan, saya jalan menuju Surabaya. Tapi orang yang salah fokus, lihat loh Surabaya tulisannya di sini, ya wis mandek. Kayak kapan lalu itu sempat rame gitu ya, ada sekeluarga bawa mobil, mereka berhenti di jalan tol piknik. Gelar tikar, bawa rantang, makan di tengah jalan. Itu orang yang salah fokus. Tanda itu menunjuk kepada hal yang utama. Bisa di next. Jadi mujizat itu bahasa aslinya pun sama. Tanda-tanda itu untuk menunjuk kepada Yesus. Orang diberi makan, 5.000 orang itu diberi makan roti. Tujuan Yesus bukan buka bakery, bukan buka toko roti, all you can eat buffet. Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa, bahwa Yesus peduli. Ketika murid-muridnya pun tidak peduli, murid-muridnya pun, wis bola Tuhan golek roti nang ndi gak cukup iki, uang sekian itu tidak bisa kasih makan. Yesus peduli. Sebelum 5.000 orang itu teriak-teriak lapar, Yesus sudah tahu kebutuhan jasmani. Sama dengan kita itu tidak perlu sampai minta, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah mencukupi. Sebelum kita minta itu Tuhan sudah menjawab. Maka dari itu tanda yang diberikan itu menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada Yesus. Bukan cari mujizatnya. Ya kalau kita sudah kenal Yesus ya tidak usah cari mujizat, tidak apa-apa. Fokus kita bukan di mujizat-mujizatnya, tapi di Yesus itu sendiri. Next. Di bagian yang ketiga, ketika Yesus mengajarkan bahwa roti yang datang dari surga, roti yang dimakan oleh bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir,
itu bukan datang dari Musa, tapi dari Dia, dari Bapa yang mengirimkan di surga. Maksudnya apa? Dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, kata mana itu artinya apa itu? Kita baca ya sama-sama, mah gitu ya, bilang kanan kiri, mah. Mah. Kalau zaman dulu mainan keong gitu ya, mau keluarin keong harus ha gitu ya. Itu sama. Ma itu artinya apa? Ma itu apa? Apa itu? Karena mereka tidak tahu itu apa ya udah. Ma-nya orang-orang tanya, man, wes man gitu ya. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu, iku apa? Itu apa? Ya wis iku, iku wis. Mbok apa iku ya wis iku. Mereka memperingati roti atau apapun itu yang mereka tidak ketahui. Selama ribuan tahun ke depan pun mereka masih sebut mana itu ya, itu apa, enggak tahu apa itu. Dan di situ Yesus datang. Yang enggak kamu ketahui itu loh, aku yang ngirim. Akulah roti hidup itu. Dan di sini kita belajar next, respon dari orang-orang yang salah fokus. Kita baca di Yohanes 6 ayat 60 dan ayat 66. Kita baca di ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Dan di ayat 66, mulai dari waktu itu kita baca sama-sama, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Di sini Bapak Ibu bisa lihat orang yang berbondong-bondong ngejar Yesus. Naik kapal ini, pergi kota ini, pergi keliling danau ini. Ketika Yesus bilang, wes gak ono roti-rotian, akulah roti hidup. Akulah tubuh jasmani yang nanti akan kau makan, memberikan hidup kekal. Darahku akan memberi kelegaan. Ketika Yesus bernubuat mengulang tentang perjamuan kudus di akhir, respon mereka apa? Orang banyak dari murid-murid itu mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Yesus mengajar, akulah roti hidup, aku yang mengirimkan mana, makanlah tubuhku, minumlah darahku untuk memperoleh hidup kekal. Ketika mereka sudah, gak ada roti lagi. Lah ikannya wis mandek ta Tuhan. Paket premiumku sudah ndak lanjut ya, sudah tutup. Oh ya wis gak Tuhan-Tuhanan wis gak melok Yesus. Itu respon dari orang yang salah fokus. Ketika orang hanya mengejar mujizat, orang hanya mengejar kenyang, hanya mengejar cari salahnya toh. Ketika melihat kebenaran mereka kecewa. Mereka ndak terima. Padahal Yesus tahu kebutuhan mereka. Yesus bukan cuma tahu tapi mencukupkan, memberi berkelimpahan. Tapi mereka tetap menolak Yesus. Saudara lihat ya, betapa kerasnya hati orang-orang yang salah fokus ini. Mereka bukan cuma diceritai, Yesus kasih makan 5.000 orang cukup, rotinya segini jadi banyak. Mereka itu ikut makan, ikut dengar Yesus khotbah, ikut ngiderno gitu ya, ikut ngelilingno baginya roti. Mereka lihat kok gak habis-habis, tak embuh. Mereka lihat. Tapi apa respon mereka ketika Yesus bilang akulah roti hidup? Pergi meninggalkan Yesus. Next di PPT. Terkadang ketika kita dengar firman, aku bener fokusnya iku lho, dulurku iki lho, saya salah fokus iki. Engkau pulang tak kirimane sih, tak kirim link khotbahnya nanti. Kadang kita mikir, khotbah itu bukan buat aku, khotbahku lho buat dhek lho, salah fokus iki nang gereja, ke gereja cari mujizat tok ini. Ke gereja cari ini, cari itu, salah ini. Kadang kita mikir hanya orang lain tapi lupa diri kita sendiri tidak rentan salah fokus juga. Saudara ingat beberapa minggu yang lalu ada yang namanya berhala permukaan, ada yang namanya berhala akar. Berhala permukaan bicara apa? Relasi, pekerjaan, uang, hiburan, dan lain-lain.
Tapi itu semua menunjukkan apa yang ada di akar. Kenyamanan, keamanan, penerimaan, kekuasaan. Bisa di next. Salah satu contoh, kalau kita menganggap keluarga sebagai berhala. Kalau akar kita ada di aman, kita punya pikiran, oh anakku banyak supaya hidup tuaku terjamin. Banyak ya orang tua kayak gitu ya. Oh, aku punya anak banyak, tak sekolah no mahal-mahal, tak kuliah no, tak bimbingan, tak ini, tak itu, tak ini itu. Supaya apa? Supaya nanti masa tuaku aman. Atau kita punya berhala kenyamanan. Mungkin dari keluarga yang di rumahnya ribut terus waktu kecil, ketika dewasa berkeluarga, aku merasa tidak nyaman waktu kecil. Aku mau keluarga yang nyaman, yang tentram. Karena apa? Dia merasa kalau aku punya kenyamanan dari keluarga, hidupku dipuaskan. Kalau aku punya kenyamanan dari orang tuaku, dari anakku, hidupku akan lega. Atau kita punya berhala penerimaan. Di keluarga ingin diterima apa adanya, bukan dituntut. Saya sering cerita ya, kalau saya habis melakukan sesuatu yang bagus, yang berhasil, habis dipuji, dikasih tuntutan. Oh bagus kamu pinter ya, sudah gini, tapi nanti giniin ya, nanti improve lagi. Mungkin untuk orang yang kondisinya normal, improve itu hal yang bagus. Oh ya aku dituntut untuk bisa improve. Itu bagus, tapi mungkin buat saya yang dari kecil tidak pernah dipuji, ketika ada orang kasih pujian ada belakangnya tuntutan, saya nggak ngelihat itu pujian, saya lihatnya tuntutan. Orang yang punya berhala penerimaan di keluarga berharap diterima. Ketika ngomong pengen didengar, punya pendapat pengen disetujui, punya mau pengen dituruti. Adanya rasa ingin diterima. Orang yang punya berhala berkuasa selalu mau didengar, mau dituruti. Aku ngomong gini ya harus gini, harus terjadi. Itu orang yang punya berhala kekuasaan. Bisa jadi bukan keluarga, bisa jadi terwujudkan lewat mungkin uang, mungkin karir, mungkin relasi dan banyak hal lainnya. Itu akan menunjukkan akar berhala kita di mana. Dan sebagai penutup bisa di next. Yesus meninggalkan kenyamanan surga, datang ke bumi, lahir di palungan di kandang hewan. Ngapain kita cari kenyamanan? Yesus sendiri aja tidak mencari itu. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dia bukannya mencari kenyamanan, dia meninggalkan posisinya sebagai raja di atas segala raja, justru mengambil rupa seorang hamba yang tidak enak, tidak nyaman. Masakan kita mencari kenyamanan belaka. Yesus rela dituduh, difitnah, disiksa. Bahkan ditinggal, dikhianati oleh murid-muridnya. Masakan kita hanya mencari penerimaan belaka. Dan terakhir Yesus menderita dan mati di kayu salib. Raja di atas segala raja, Tuhan pencipta. Bukan menunjukkan kekuasaannya semena-mena atas manusia, tapi justru menjadi hamba, mati di atas kayu salib. Masakan kita mencari kekuasaan belaka? Saya undang pemusik untuk maju, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bisa di slide terakhir. Saudara lihat, Injil datang untuk mengubah hidup kita. Injil mengarahkan kembali hati kita yang mengejar berhala-berhala apapun itu, untuk kembali kepada Yesus, Sang Roti Hidup. Injil mengubah hati kita yang salah fokus tadi. Kita diarahkan kembali ke fokus yang benar, yaitu kepada Yesus, Sang Roti Hidup. Sambil pemusik bersiap, kita sama-sama pujikan satu lagu. Saya mau kita tundukkan kepala. Kita refleksikan sejenak dalam hidup kita selama ini. Fokus kita kemana? Apakah kita hanya mencari Yesus, cari kenyangnya, cari pemuasan pribadi kita, atau kita mencari Yesus karena Dialah yang memuaskan hidup kita?
bukan tandanya, tapi Yesuslah itu sendiri. Saya beri waktu sejenak, kita doa pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Sekiranya ada berhala yang masih menyangkut di hidup kita, masih mengganggu hidup kita, mengarahkan kita jauh dari Tuhan, kita bawa ke Tuhan, kita datang ke Tuhan. Kita sadari bahwa kita ternyata selama ini mungkin salah fokus. Kita datang ke Tuhan, kita minta ampun, kita bawa hati kita. Dan kita terima bahwa Yesus adalah roti hidup itu sendiri.